Ini yang saya katakan, kita belajar dari satu tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis tentang bagaimana kita memiliki sikap yang rendah hati. Dia selalu terbuka kepada orang lain. Kalau melihat orang lain lebih unggul, lebih berkualitas, dia katakan, oh orang itu hebat, orang itu berkualitas, itu orang yang rendah hati. Dan dia tidak menjadi baper juga, dia tidak merasa kehilangan juga, karena itu orang yang rendah hati selalu menjadi orang yang dirinya sendiri. Sahabat YTWR Channel, senang bisa berjumpa dengan saudara pada saat ini. Dan tentunya doa saya supaya saudara selalu dalam keadaan baik, ya, keadaan sehat, dan senantiasa tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Saat ini kita berada dalam program Terang Warta Rohani. Kita akan bersama-sama dikuatkan, diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita sebagai orang Kristen agar kita bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, sehingga kita menjadi orang Kristen yang senantiasa tangguh menghadapi situasi dan keadaan apapun. Dan tentunya sebagai orang Kristen kita memiliki kewajiban atau kita harus berubah dari waktu ke waktu. Mungkin dulu sebelum kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang yang sombong, ya, sedikit-sedikit sombong begitu ya, sedikit-sedikit pamer. Apakah salah? Enggak salah, saudara. Tetapi sebenarnya menjadi orang Kristen itu enggak mudah. Karena apa? Harus mengalami perubahan. Dan saat ini dalam program Terang Warta Rohani, kita akan belajar salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang Kristen adalah sikap rendah hati. Nah, sikap rendah hati ini tidak bicara mengenai kita menjadi orang yang minder, ya, menjadi orang yang tidak mau tampil, ya, menjadi orang yang tidak mau menunjukkan keahlian kita atau keunggulan kita. Tidak demikian. Sikap rendah hati adalah sikap yang senantiasa mewarnai kehidupan kita, yaitu sikap yang selalu melihat diri kita apa adanya dan juga melihat orang lain dengan semua kebaikan dan keunggulannya. Dan kita akan belajar dari satu tokoh yang terkenal di dalam Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Untuk itu saya mengajak saudara, silahkan yang di rumah, pemirsa, boleh membuka Alkitab saudara di dalam Kitab Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal yang pertama. Ya, sudah ketemu belum? Ya, kalau mungkin bilang tidak punya Alkitab cetakan, tidak apa-apa. Bisa buka Alkitab elektronik. Tetapi bukalah di dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat 35 sampai dengan yang ke-37. Sudah ketemu? Ya, puji Tuhan, sudah ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ini satu situasi yang bagi saya adalah situasi yang tidak mudah. Mengapa, saudara? Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu tampil lebih dulu daripada Yesus dari sisi pelayanan. Dia dikatakan sebagai pembuka jalan bagi Yesus. Dia adalah seorang pengkhotbah yang luar biasa, orang yang berani, orang yang senantiasa menyatakan kebenaran. Tetapi pada bagian ini, saudara, ada satu kisah, satu momentum di mana Yohanes Pembaptis dikatakan di dalam ayat yang ke-36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Saudara, bisa bayangkan enggak? Yohanes Pembaptis, dia lebih awal, tanda petik begitu, senior. Lebih senior dari Yesus dari sisi pelayanan, duluan dia melayani.
Sehingga dari sisi ini sebenarnya kalau Yohanes Pembaptis ini seorang yang sombong, seorang yang mencari ketenaran diri sendiri, bisa saja dia pura-pura nggak lihat, bisa saja dia cerita kepada para murid, lain kali kalau lihat orang itu jangan didengarkan, jangan dilihat, itu orangnya nggak baik. Bisa saja saudara. Karena apa? Dia ingin mencari ketenaran bagi diri sendiri. Bisa saja Yohanes Pembaptis mendoktrin para murid bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa. Bahkan dibilang itu sepupu saya, dia sok-sok mau melayani. Karena itu nggak usahlah, kalau dia lewat kita nggak usah tegur dia. Bisa saja saudara. Tetapi perhatikan di dalam ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Itu dikatakan pada saat ada murid-muridnya. Saya percaya saat itu Yohanes Pembaptis dia menyatakan kebenaran. Dia menyatakan siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan perhatikan respon para murid. Nah, ini yang mungkin akan menjadi pembahasan kita ya. Ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Bayangkan saudara. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Dia ingin mengatakan kepada para murid, ini loh. Tokoh ini adalah anak domba Allah yang dipilih, yang diutus oleh Allah. Tetapi respon para murid pada saat itu mungkin saya nggak tahu ya, kalau kita membayangkan. Nggak pernah dipikirkan mungkin juga ya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara bayangkan bagaimana perasaan Yohanes Pembaptis saat itu. Ketika dia bersama-sama dengan para murid, mungkin sudah katakanlah sekian bulan atau tahunan begitu ya. Sudah lama bersama-sama dengan para murid. Mereka sudah menjadi seperti sahabat, teman dan berjalan bersama-sama. Tetapi ada momentum di mana para muridnya meninggalkan Yohanes Pembaptis. Ini bisa dibayangkan. Kalau saya bayangkan seandainya Yohanes Pembaptis ini seorang yang pada masa kini ya, mungkin dia mulai membuat status di WA ya. Kacang lupa kulit. Karena apa? Ini murid-murid kok dikatakan lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ini kok tiba-tiba meninggalkan Yohanes Pembaptis. Bisa dibayangkan enggak? Yohanes Pembaptis mulai merasa kesepian ya, menyendiri, tiba-tiba kalau masa kini ya, tiba-tiba ada kabar dia mulai sakit-sakitan saudara. Karena apa? Bayangkan saudara, orang yang dididik, orang yang selalu dijadikan murid, belajar bersama-sama, melayani bersama-sama, tiba-tiba meninggalkan dia. Hanya gara-gara Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah. Tentunya secara psikologis dia terganggu juga. Gimana ini para murid kok tinggalkan saya? Terus saya sama siapa? Ini yang saya katakan, kita belajar dari satu tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis tentang bagaimana kita memiliki sikap yang rendah hati. Bisa saja Yohanes Pembaptis tidak perlu berkata seperti yang dituliskan di dalam Alkitab, lihatlah anak domba Allah. Tetapi Yohanes Pembaptis adalah sosok yang rendah hati. Dia tidak merasa kehilangan. Dia rela, dia ikhlas para muridnya pergi mengikut Yesus. Dan dia menjadi mungkin kesepian, sendirian. Tetapi bagi dia tidak masalah. Karena seorang yang rendah hati, ya, seorang yang rendah hati itu selalu memiliki di dalam dirinya pengakuan-pengakuan terhadap orang lain. Dia selalu terbuka kepada orang lain. Kalau melihat orang lain lebih unggul, lebih berkualitas, dia katakan, orang itu hebat. Orang itu berkualitas, itu orang yang rendah hati. Tetapi orang yang sombong akan berkata, dia nggak ada apa-apanya. Saya lebih hebat, ya, saya lebih berkualitas dan sebagainya. Itu orang yang sombong. Tetapi orang yang rendah hati selalu terbuka terhadap keunggulan atau kelebihan
orang lain. Ini yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian yang kedua, sikap rendah hati juga ditunjukkan dengan cara apa? Dia ikhlas, dia rela. Kalau orang lain silakan, kalau dia mau pilih orang lain ikut sama orang lain silakan, tidak apa-apa. Dan dia tidak menjadi baper juga, dia tidak merasa kehilangan juga, karena itu orang yang rendah hati selalu menjadi orang yang dirinya sendiri. Dia tidak pernah menjadi baper, dia nggak pernah menjadi sombong, dia nggak pernah menjadi orang yang pada akhirnya dia sakit-sakitan hanya gara-gara orang kok tidak mendengarkan saya, orang tidak mengunjungi saya, orang melupakan saya mungkin ya, orang nggak pernah chat saya lagi. Padahal dulu itu murid saya, dia kok lupa sama saya. Tadi saya katakan kalau masa kini, kalau orang yang demikian mungkin kalau dia nggak ikhlas, dia akan tulis di statusnya kacang lupa kulit. Wah. Karena apa? Dia baper perasaan. Itu manusiawi, saudara. Tetapi kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah pribadi yang rendah hati. Dia siap menerima segala risiko. Dia belajar mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang terbuka terhadap kelebihan orang lain. Itu yang disebut dengan sikap yang rendah hati. Apakah saudara saat ini ketika melihat teman ya, melihat katakanlah mungkin saudara menjadi atasan atau pimpinan, ketika melihat bawahan saudara lebih hebat ya, lebih mungkin ilmunya lebih tinggi, saudara mulai nggak suka sama dia. Apakah ada? Nah, kita belajar dari Yohanes Pembaptis bahwa orang yang rendah hati memiliki sikap yang terbuka terhadap kelebihan orang lain. Yang kedua, saudara, orang yang rendah hati memiliki sikap yang ikhlas dan tidak baperan. Ya, ketika orang mulai tidak memperhatikan dia. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita pasti merasa juga merasa nggak enak begitu ya. Orang ini dulu saya didik, katakanlah orang ini dulu saya bantu, orang ini dulu saya perhatikan. Kok tiba-tiba sekarang dia nggak perhatikan saya. Tetapi orang yang rendah hati, orang yang ikhlas. Jadi kalau kita masih hitung-hitungan, kita masih membicarakan orang lain, dia ini kok begitu, harusnya begini ya, berarti kita nggak ikhlas. Berarti kita merasa saya adalah pusat. Kalau nggak ada saya, orang nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti kita dikategorikan orang yang sombong. Karena itu, saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, yang mendengarkan program ini, saat ini kita belajar. Mari kita sebagai orang Kristen, kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Mungkin berendah hati itu kita nggak usah definisikan yang aneh-aneh. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Apa? Terbuka dan siap menerima kelebihan orang lain. Yang kedua, kita menjadi orang yang ikhlas. Ketika orang mungkin meninggalkan kita, orang lebih memilih orang lain. Silakan, tidak apa-apa. Karena apa? Kita tahu bahwa kita adalah kita. Kita tidak boleh baperan. Dan kita tidak boleh berpikir bahwa sayalah menjadi pusat yang terbaik dari semuanya. Kita sadar bahwa di dalam diri kita juga ada kekurangan. Dan juga kita sadar di dalam diri orang lain ada kelebihan. Itulah sikap rendah hati. Dan dari pelajaran ini kita belajar bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang selalu melihat orang lain dari sisi negatifnya. Tetapi lihatlah orang lain dari sisi positifnya. Semoga pelajaran ini memberkati saudara. Mari kita belajar menjadi orang Kristen yang rendah hati dan tentunya kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan berjumpa dalam program Terang Warta Rohani dengan topik-topik yang menarik lainnya. Semoga saudara diberkati oleh Tuhan dan selalu setia dalam channel YTWR ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.